Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-760. Jadi kita ini sudah sampai nomor hadis 760. Sunnahnya kata para ulama, zakatnya itu 2,5%-nya, 1/40-nya. Jadi kalau sudah 800 hadis berarti kurang lebih sekitar 20 hadis zakatnya antum harus sampaikan kepada orang lain. Kurang lebih ya. Dan itu bagian dari yang disebutkan oleh para ulama sebagai bagian dari bentuk kesungguhan kita dan agar ilmu kita itu diberkahi ya. Jadi kalau kemudian kita pengen ilmunya diberkahi, ya tadi minimal kita zakat ilmu tadi itu ya, yaitu 2,5%-nya atau 1/40-nya tadi. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada riwayat dari Adi bin Artah. Qala kana rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zukkiya qala Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Sahabat Nabi jika dipuji, ada seorang sahabat Nabi yang jika dipuji maka dia akan berkata, Allahumma ya Allah, la tu'akhidni bima yaqulun, janganlah engkau siksa aku atas apa yang mereka katakan, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku terkait dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Riwayat ini mengajarkan kepada kita tentang adab untuk adil di dalam menilai diri sendiri, yang kadang-kadang sebagian besar manusia itu kalau semakin dipuji semakin terbang. Kalau sudah semakin terbang semakin lupa diri, yang kadang-kadang kalau udah terlalu tinggi terbangnya jatuhnya itu sakit sekali. Makanya jangan merasa tinggi, kalau sudah semakin tinggi nanti itu potensi jatuhnya lebih sakit. Maka yang paling utama adalah kita mencontoh manusia-manusia terbaik yang pernah hidup sebelum kita, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang saleh sebelum kita tadi itu, sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak terlalu mudah untuk terlena ketika dipuji oleh orang lain, karena sejatinya kita dibandingkan mereka tidak jauh lebih baik, Pak. Para sahabat Nabi itu adalah orang-orang istimewa yang kemudian Allah sebut sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah ya. Yang dengan kemuliaan mereka Allah janjikan kepada mereka surga. Begitu juga generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in yang kemudian Nabi menyebut mereka dengan sebutan khairul quruni, sebaik-baik generasi. Dan itu menjadi bagian dari yang tidak mungkin bisa dilampaui oleh kita sekalipun, meskipun kita memiliki kadar kebaikan sebanyak apapun itu. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara hal yang penting untuk kita jadikan sebagai pemahaman kita, sehingga ketika kemudian kita dipuji itu kita selalu introspeksi bahwa kita tidak sebaik orang-orang terbaik tadi, sehingga kemudian akhirnya kita tidak meninggi. Apalagi kemudian kita melakukan apa yang sebagaimana dilakukan oleh seorang sahabat Nabi ketika dipuji tadi itu, langsung kemudian berdoa sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam riwayat, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah janganlah engkau menyiksaku atas apa yang mereka katakan tentang diriku,
waghfir lima la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Yang kadang-kadang ya orang melihat orang lain itu kan kebanyakan cuman wang sinawang aja, Pak. Enak ya jadi dia gitu. Kayaknya dia itu orangnya istimewa ya, nggak kayak kita. Seringkali wang sinawang. Yang ketika kemudian melihat orang lain itu seakan-akan lebih baik daripada dirinya, padahal yang tahu siapa yang lebih baik di antara kita ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak jamin yang duduk di depan seperti ini pasti lebih baik daripada yang duduk di bawah. Wong yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari apa yang kemudian penting untuk jadi pelajaran bagi kita, bagaimana kemudian kita selalu rendah diri tadi, tidak melayang ketika dipuji, tidak terhina ketika kemudian diremehkan. Karena sejatinya hina atau mulianya kita itu bukan bergantung pada apa yang diomongkan oleh orang lain. Dipuji tidak membuat kita melayang, dihina tidak membuat kita merasa remeh, merasa kecil. Dan itu bagian dari apa yang kemudian layak untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Sebagaimana sifat orang beriman yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan la yakhafuna laumata laim, yaitu mereka orang-orang yang tidak khawatir, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Karena dicela itu tidak selalunya menjadikan kita hina. Bisa jadi yang mencela itu jauh lebih hina daripada yang dicela. Makanya Allah juga mengingatkan kita dengan kalimat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Dan ini bagian dari yang juga Allah tegaskan di dalam ayatnya, janganlah satu kaum itu meremehkan kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diremehkan itu lebih baik daripada yang meremehkan. Karena sejatinya mana yang lebih tahu, siapa yang lebih tahu mana yang lebih baik itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Dan ini bagian dari yang juga penting. Makanya ada seorang ulama itu yang kemudian mengingatkan kita, seandainya Allah wujudkan dosa itu dalam bentuk bau, niscaya tidak akan ada orang yang mau dekat-dekat dengan kita. Mungkin saking banyaknya dosanya ya, saking sangat bau sekali itu. Baunya semakin banyak kan berarti semakin menyengat. Dan ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Kita ini baik di mata orang itu karena Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita, bukan karena memang kita lebih baik daripada orang lain. Maka jangan terlena ketika kemudian orang memuji kita, karena bisa jadi tadi yang dipuji tidak lebih baik daripada yang memuji. Dan ini bagian dari apa yang kemudian kita bisa jadikan pelajaran dari riwayat ini. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya muhasabah. Ya. Kalau tadi menilai diri secara adil, yang kedua adalah pentingnya muhasabah, bagaimana kemudian kita terus introspeksi diri, karena apa yang kemudian kita lakukan nanti itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhitungkan itu terlebih dahulu sebelum nanti kita menghadapi perhitungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah laporan keuangan itu kalau sering diaudit, Pak, maka potensi penyimpangan dan kebocoran keuangan itu akan lebih sedikit. Tapi kalau jarang diaudit, nggak pernah dicek, ya, giliran kemudian bisnis jualan barangnya habis,
duitnya nggak ada yang tersisa. Karena ternyata kebocoran-kebocoran tadi itu ada tanpa disadari. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Begitu juga dengan diri kita, perbuatan kita. Kita kalau tidak sering mengaudit diri kita, meng-cross check diri kita, mengoreksi diri kita, sehingga menganggap bahwa apa yang kita dapati dari diri kita itu adalah baik semua, ya, akhirnya menjadikan kita tadi tidak terlalu terganggu ketika kita melakukan dosa, karena kita tidak pernah mengukur seberapa banyak dosa kita dibandingkan amalan-amalan kita. Coba kalau kita mau ngukur sederhana aja Pak, kalau kita ini tidur satu hari misalnya 4 jam, itu sudah 1/6 hidup kita. Kalau kita usianya 60 tahun, itu berarti 10 tahunnya cuma buat tidur. Loh, kalau mau dihitung kan begitu. Itu yang tidurnya cuma 4 jam. Gimana kalau yang tidurnya sampai 8 jam? Itu bisa sepertiga usianya itu. Hanya untuk tidur. Itu baru ukur tidurnya Pak. Coba, ternyata kita ini tidur puluhan tahun loh. Belum lagi makan. Kadang-kadang kita nih kalau untuk urusan makan suwine pol, ya, jam istirahat, apalagi pegawai itu jam istirahat siang itu keluar kantor dari setengah 12, pulang-pulang jam 2, bentar lagi udah mau absen pulang. Karena saya dulu tinggalnya di belakang Pemda Pak, jadi tahu perilaku orang-orang Pemda itu. Ya, bukan dibuka, wong kelihatan, wong nggak ditutupi. Nah, itu bagian dari yang kemudian kita dapati ya. Bagaimana kemudian ya tadi ketika istilahnya tidak mengintrospeksi diri, taunya dirinya baik-baik saja. Padahal ternyata banyak celahnya tadi. Maka muhasabah diri itu menjadi salah satu di antara akhlak kita kepada diri kita sendiri. Nanti disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi itu kan dalam kitab beliau Minhajul Muslim itu, dalam bab adab itu. Salah satu di antara adab kepada diri sendiri itu salah satunya adalah muhasabah. Ada 4 adab terhadap diri sendiri itu. Yang pertama adalah muraqabah, ya. Kemudian mujahadah, kemudian muhasabah, yang satunya saya lupa. Ada 4, ya. Dan itu bagian dari yang kemudian disebutkan. Muraqabah itu terkait dengan bagaimana merasa bahwa dirinya itu selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berhati-hati di dalam berbuat. Mujahadah itu bagaimana kemudian dirinya itu berusaha semaksimal mungkin di dalam melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya, ya. Muhasabah terkait dengan bagaimana dirinya introspeksi diri. Apakah kemudian hari ini lebih banyak dosanya atau lebih banyak pahalanya? Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi salah satu di antara perkara yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Yang dengan sering bermuhasabah itu menjadikan diri kita tahu diri tadi, sehingga kemudian tidak mudah untuk terlena ketika dipuji, ya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara akhlak seorang mukmin kepada dirinya sendiri. Ibnu Uyainah mengatakan, man arafa nafsahu man lam yadurruhul madh. Hal ini tadi itu berlaku bagi orang-orang yang memang kalau dipuji itu biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang kemudian dipuji itu mudah terbang tadi, ya, itu jangan dekat-dekat orang yang suka muji-muji. Bahkan Nabi menyebutkan nanti di dalam hadis yang lain, kalau ada yang memujimu maka taburkanlah pasir di mukanya. Loh, memang tujuannya untuk menjadi pengingat tadi, jangan sembarangan, ya. Karena aku kamu itu sama aja dengan tanah ini, maksudnya gitu, ya. Nggak usah muji-muji, apalagi menjilat-jilat.
Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian, perilaku yang harus dihindari. Karena memuji itu juga nanti di dalam Islam itu ada kadarnya. Satu, perlu dilihat apakah orang yang dimuji itu mudah terbang atau tidak tadi. Yang kedua, nanti memujinya itu berlebihan atau tidak. Kalau memujinya cuman sekedarnya, itu diperbolehkan. Tapi kalau memujinya berlebihan, ya, sampai kemudian menjadikannya menempatkannya yang di tempat yang harusnya dia tidak layak di tempat itu misalnya, itu bagian dari yang kemudian tidak diperbolehkan. Apalagi sampai tahap mengkultuskan orang tersebut, tidak boleh. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Maka sebagian salaf mengatakan, idza mutihar rajulu fi wajhihi falyaqul Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan lebih lengkap doanya. Allahumma ighfirli, jika ada seorang yang memujimu di hadapanmu, maka hendaklah engkau mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku ma la ya'lamun, terkait dengan apa-apa yang tidak mereka ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau menyiksaku atas apa yang mereka katakan tentang diriku. Waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Dan ini bagian dari yang kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain. Penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Sekelas sahabat saja kalau dipuji, berdoa kepada Allah seperti itu. Lah kita ini sahabat bukan, ulama bukan, ya kan? Orang istimewa di hadapan Allah juga bukan. Yang sahabat yang sebenarnya lebih layak untuk dipuji saja kalau dipuji seperti itu, maka bagi kita justru kayaknya lebih penting untuk banyak-banyak beristighfar, ya. Karena ternyata Allah menjaga citra kita itu baik di hadapan orang lain. Atau memang kita yang seringkali mencitrakan diri baik di hadapan orang lain, sehingga orang lain menganggap kita lebih baik dari dirinya tadi itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Makanya dulu para salaf itu salah satu di antara bagian dari yang menjadi kebiasaan mereka adalah menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Dari sekian banyak riwayat tentang para salaf itu yang betul-betul menampakkan kebaikannya, itu bisa dihitung jari. Sebagian besarnya itu justru malah menyembunyikan amalnya. Hatta Abdullah bin Mubarak, seorang alim yang dikenal orang banyak, berjihad fisabilillah saja beliau menyembunyikan wajahnya. Sedangkan kita ini jihad juga bukan, ngasih bantuan juga enggak, cuman bantu ngirimin aja. Fotonya banyak sekali, dikit-dikit foto, dikit-dikit video, dokumentasi. Padahal kebaikan itu bukan kita yang lakukan sebenarnya, orang lain yang bersedekah, kita hanya ikut bantu menyalurkan saja. Wah, jadi maklar kebaikan. Wah, boleh juga sebenarnya, tidak ada masalah. Cuma jadi masalah itu banyak fotonya tadi itu. Jadi lebih terkenal kita daripada yang berbuat baik aslinya gitu maksudnya. Nah, itu kan jadi ujian tersendiri itu sebenarnya. Penting untuk jadi perhatian kita. Kadang-kadang kita ini diuji tawaduknya itu. Kita ini betul-betul tawaduk atau enggak? Dikit-dikit foto, dikit-dikit dokumentasi, ya. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapain aja ya selfie gitu kan. Padahal ya nggak ngapa-ngapain, ya. Kita ini terlalu mengagumi diri kita sendiri kadang-kadang, ya. Penting untuk jadi perhatian kita, ya.
supaya kemudian kita tidak terkena sifat ujub tadi. Ujub itu kan menganggap dirinya besar, menganggap dirinya baik, menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dan itu salah satu di antara sifat yang berbahaya. Kalau nggak pinter-pinter jaga hati tadi, masya Allah itu luar biasa tantangannya. Ya. Apalagi memang sudah biasa membranding diri, personal branding tadi itu ya, dikit-dikit cekrik foto, dikit-dikit foto, ya acara apa foto, nanti habis lagi ngapain foto, apalagi foto, pokoknya betul-betul personal branding lah, ya. Ya. Fotonya di mana-mana, hampir setiap acara wajah dia ada gitu misalnya kan, ya. Ya ini justru jadi tantangan tersendiri ini yang kayak gini nih, ya. Karena memang salah satu di antara sifat terpuji yang kemudian kita dapati dari orang-orang mulia seperti para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu adalah tadi tawaduknya mereka. Meskipun mereka orang hebat pun mereka akan menyembunyikan amalnya, ya. Jadi sampai mereka orang paling hebat sekalipun menyembunyikan amalan mereka. Ini luar biasanya dari generasi terbaik umat ini tadi itu. Sedangkan banyak orang hari ini amalannya sedikit gak seberapa, dokumentasinya banyak sekali. Lalu kita kan malah hampir gak mendapatkan dokumentasi kecuali dari riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana Utsman bersedekah, bagaimana Umar bersedekah, bagaimana Abu Bakar bersedekah, bagaimana Abdurrahman bin Auf bersedekah. Itu pun dari sekian banyak amal yang beliau lakukan, yang didokumentasikan dalam sebuah riwayat itu hanya beberapa saja. Bisa jadi memang banyak amalan yang disembunyikan, bisa jadi memang ya tadi karena tawaduknya mereka tidak ingin amalannya itu diceritakan kepada orang lain kecuali hanya beberapa saja. Dan itu bagian dari yang kemudian kita dapati dari sosok para sahabat, dari sosok para tabi'in. Bahkan dulu ada seorang tabi'in itu yang didapati, Pak, ya, orang-orang di sekitarnya, fakir miskin di sekitarnya itu sering tercukupi tanpa tahu siapa yang ngasih. Pokoknya ketika pagi mereka bangun, buka pintu, di depan pintu mereka itu sudah ada bahan makanan pokok yang kemudian diberikan untuk mereka, tanpa tahu siapa yang ngasih itu. Bahkan ketahuannya itu justru setelah dia meninggal dunia. Itu pun setelah beberapa waktu dia meninggal dunia baru orang-orang nyadar. Waktu dia masih hidup tuh nggak ada orang miskin kekurangan itu. Ketika dia meninggal, selang beberapa hari yang biasanya setiap sekian hari sekali ada kiriman, itu nggak ada. Dan orang mulai curiga dari apa? Dari punggungnya. Yang ketika dimandikan, dia ini orang kaya, pembantunya banyak. Tapi kenapa punggungnya itu hitam seperti sering mengangkat barang berat? Pas dimandikan itu pun masih belum ngeh. Itu pun masih belum ngeh, itu disebutkan. Iya. Sampai setelah beberapa waktu itulah kemudian akhirnya mereka baru sadar, yang biasanya hari itu ada kiriman ternyata nggak ada kiriman. Ditunggu lagi beberapa hari lagi, oh ternyata nggak ada kiriman. Berarti benar yang biasa ngirim si ini, yang udah meninggal dunia itu. Bahkan ada dulu, Pak, untuk sholat malam loh, Pak, sholat malam. Istrinya aja sampai nggak tahu selama 40 tahun kalau dia sholat malam. Coba.
Istrinya cuma satu padahal. Enggak, yang disebutkan dalam riwayat itu istrinya 1 sampai 40 tahun nggak tahu kalau dia sholat malam. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid itu dalam silsilat A'malil Qulub bab ikhlas itu, beliau menyebutkan sampai saking ikhlasnya dulu para ulama dulu itu, sampai istrinya itu 40 tahun nggak tahu kalau dia itu sholat malam. Jadi kalau waktunya tidur itu dia nidurin istrinya seperti seorang ibu nidurin bayi tadi. Kalau istrinya sudah tidur, dia mengendap-endap bangun sholat malam, nanti sebelum istrinya bangun dia sudah tidur. Sengaja begitu, Pak. Sedangkan kita ini pola apa aja istri tahu. Ya. Sedangkan kita ini pola apa aja istri tahu. Bahkan kita belum ngomong aja istri udah tahu kita mau ngomong apa. Itulah sulitnya menghadapi wanita itu. Ya. Ini penting untuk jadi perhatian kita. Maksudnya istri kita yang lebih hebat dari kita, atau kita yang kurang hebat gitu maksudnya. Dulu sampai para ulama ada yang begitu. Bahkan ada ulama itu yang nulis kitab banyak, Pak. Tidak diketahui bahwa dia seorang alim kecuali dia setelah meninggal dunia. Coba bayangkan. Kitabnya nggak pernah disebarluaskan, nggak pernah dicetak. Setiap dia selesai nulis kitab itu disimpan. Nulis kitab disimpan, nulis kitab disimpan, nggak disebarluaskan. Sedangkan hari ini cuma punya jurnal satu aja loh, dipublikasikan kemana-mana. Ya, ini jurnal saya ini, jurnal saya. Nanti kalau kamu ngutip, ya citasinya ingat ya, jangan lupa menyebutkan nama saya penulisnya. Ya, nulis artikel cuma satu aja boleh, kalau apa namanya di copy sama orang lain jangan ngopi sembarangan, adabnya dipakai adabnya. Tuliskan nama penulis artikel itu. Bisa jadi dia jiplak orang lain juga, bukan karena hasil karya sendiri. Nah ini juga penting untuk jadi perhatian kita. Bagian dari yang kemudian dulu orang-orang terdahulu sebelum kita itu amalannya luar biasa tapi polanya biasa aja, sedangkan hari ini amalannya biasa aja polanya luar biasa. Ini yang kemudian harusnya jadi renungan bagi kita tadi ya. Pentingnya yang berikutnya, faedahnya pentingnya menjaga sikap tawadhu tadi supaya terhindar dari sifat ujub. Dan para sahabat itu adalah orang-orang yang tawadhu, meskipun luar biasa amalan yang mereka miliki, meskipun luar biasa kedudukan yang mereka miliki, tapi semuanya itu tidak menjadikan kemudian mereka takabur, mereka lupa diri ya, sampai kemudian menjadikan diri mereka itu merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya nanti kalau kita merenungkan Pak firman Allah Subhanahu wa taala, adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Salah satu di antara tafsirnya itu disebutkan adillatin 'alal mu'minin, itu maksudnya adalah bahwa dia selalu menganggap orang lain dari orang-orang yang beriman itu selalu lebih baik dari dirinya. Kalau melihat orang yang lebih tua, maka kemudian dia akan menganggap orang ini jauh lebih banyak amalnya daripada diriku, dia lebih dulu hidup daripada diriku sehingga amalnya lebih banyak daripada diriku. Kalau dia melihat orang yang lebih muda, kemudian dia akan mengatakan sungguh orang ini jauh lebih sedikit dosanya daripada diriku. Aku sudah lebih dulu sehingga lebih banyak dosanya daripada dirinya. Sedangkan kita ini hari ini banyak dapati orang yang cuman punya jabatan dikit aja petentang-petentengnya Masya Allah. Cuman gara-gara turun dari mobil aja cara jalannya udah beda. Cuman gara-gara turun dari mobil aja Pak. Walaupun memang beda kalau turun dari Fortuner sama turun dari Livina memang beda. Ya kan Livina sedan pendek Pak, turunnya itu naik gini kan. Kalau dari Fortuner turunnya betul-betul turun anjlok.
karena tinggi mobilnya. Ini juga penting untuk jadi perhatian kita. Jangan sampai kemudian sifat ujub itu menghinggapi diri kita. Kalau sudah ujub itu nanti ya ujungnya bisa pada takabur tadi. Kalau sudah takabur itu yang berbahaya. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis dengan ungkapan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada satu biji dzarrah dari kesombongan. Ini bahayanya di situ. Kadang-kadang kita ini apalagi udah masuk media sosial gini, ini potensi sombongnya luar biasa memang. Sulit bener jaga hatinya. Oh, Ustadz yang di YouTube itu ya. Oh, Ustadz yang sering ini kajian di ini ya gitu. Itu yang kemudian akhirnya menjadikan kadang-kadang kita ini sulit untuk tawadhu. Ya. Makanya luar biasa ulama-ulama terdahulu yang kalau kemudian difoto aja nggak mau, Pak. Syekh Sholih Al-Munajjid itu kalau mau difoto, direkam aja, itu baru mau pun terakhir-akhir ini. Dulu nggak pernah mau. Kalau cuma direkam mau beliau, tapi kalau sampai di video nggak mau. Dan itu bagian dari yang kemudian kita dapati dari sosok ulama-ulama istimewa seperti itu. Walaupun ada juga ulama-ulama yang tetap mau di video karena apa namanya memang beliau pandai untuk menjaga hatinya tadi supaya tidak takabur tadi. Tapi ada yang ulama bukan, tapi sering nampil di media tadi itu. Ini juga malah jadi tantangan tersendiri tadi, ya. Personal branding tadi itu. Itu jadi tantangan tersendiri tadi. Wa tadhakkuruhum dzunubahum wa khaufuhum ayyu akhadhu bima yuqalu fihi. Dan menunjukkan bagaimana apa istilahnya para sahabat itu betul-betul selalu terngiang-ngiang dengan dosa yang mereka lakukan. Dan mereka khawatir kalau dosa itu menjadi asbab mereka nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang dirinya. Wa faza'ahum ila du'a, sehingga menjadikan mereka berdoa kepada Allah karena khawatir bahwa apa yang diungkapkan itu menjadi asbab mereka nanti diazab ketika di akhirat. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Wa tawassulu ilallahi ta'ala bil maghfirati wa adamil mu'akhadah. Hadis ini juga mengajarkan tentang pentingnya bertawasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunannya dan agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ketika di akhirat. Bagian dari salah satu di antara hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita berdoa adalah menggunakan media tawasul yang tepat supaya kemudian doa kita itu lebih potensi untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara tawasul yang kemudian diperbolehkan adalah satu tawasul kepada Allah dengan sifat-sifatnya atau dengan apa nama-namanya tadi, ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah al asmaul husna, nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Jadi salah satu di antara adab di dalam berdoa itu adalah menyebut nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Karim. Sebutkan doanya apa, ya. Dan itu bagian dari apa yang kemudian diajarkan kepada kita. Tawasul yang kedua adalah tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana kemudian kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua yang diceritakan oleh Nabi SAW dari kalangan Bani Israel. Yang kemudian mereka bertawasul dengan amal soleh mereka masing-masing. Ya Allah, seandainya Engkau ridho dengan apa yang aku lakukan itu, maka bukakanlah pintu gua ini.
sampai akhirnya kemudian mereka bertiga selamat dari terjebak di dalam gua tadi. Ya. Dan yang ketiga, tawasul yang dianjurkan adalah tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, yang kita bertemu langsung. Jadi kita bertemu langsung, misalnya ketemu ustadz atau ketemu kiai atau ketemu siapa, minta doa langsung, itu namanya tawasul dengan orang soleh tadi, bukan orang soleh yang sudah mati. Kalau orang sudah mati itu lebih butuh didoakan daripada dimintai doa. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Itu media-media tawasul yang kemudian diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk kita berdoa dengan hal itu tadi. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai seorang hamba harus selalu husnudzon kepada Allah, bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita, Allah akan melindungi diri kita dari siksanya, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita lebih baik dari apa yang kemudian diucapkan dan dipersangkakan oleh orang lain atas diri kita, sebagaimana yang kita doakan. Maka di dalam berdoa juga salah satu di antara adabnya adalah berprasangka baik kepada Allah bahwa doanya itu pasti dikabulkan. Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan la yaqulullahu du'aan, ya, min qalbin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, hati yang tidak punya prasangka baik kepada Allah bahwa doanya itu pasti akan dikabulkan. Ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, kata Nabi SAW, sedangkan engkau dalam keadaan yakin bahwa doa itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bentuk prasangka baik kita kepada Allah ketika berdoa. Bahkan prasangka baik itu tetap harus dijaga dalam segala hal, termasuk tentang apa yang kemudian ditakdirkan atas kita. Allah takdirkan kita mendapatkan rizki, berprasangka baik kepada Allah. Allah kemudian uji kita dengan satu musibah, juga tetap berprasangka baik pada Allah. Dan ini menjadi bagian dari apa yang kemudian penting untuk jadi pedoman kita di dalam mensikapi sesuatu. Karena sejatinya apa yang ditakdirkan untuk kita itulah yang paling baik untuk kita. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min innallaha la yaqdi lahu qada'an illa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu, di mana Allah tidak menetapkan sesuatu kepada dirinya kecuali itu pasti baik bagi dirinya. Wa ma yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan yang seperti itu tidak mungkin didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Apapun, Pak. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Apa yang kemudian kita pertahankan di dunia ini semuanya mudah untuk hilang dari tangan kita. Istri yang kita cintai bisa hilang dari kita. Anak yang kita sayangi juga demikian. Belum lagi harta yang kita jaga-jaga dan kita kumpulkan sedikit demi sedikit, itu semuanya juga akan mudah hilang dari diri kita. Pelajaran berharga dari peristiwa bencana yang kemudian menimpa saudara-saudara kita bukan untuk menyalahkan mereka, tapi ini untuk menjadi introspeksi diri bagi kita bahwa sangat mudah bagi Allah ketika Allah berkehendak untuk mengambil sesuatu itu sangat mudah. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk menjadi perhatian kita.
Kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini diuji dengan bencana tadi, mudah-mudahan yang meninggal di antara mereka terhitung sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, barang siapa yang meninggal karena tertimpa bangunan atau yang semisalnya maka dia syahid. Barang siapa yang meninggal karena tenggelam, ya, maka dia syahid. Dan itu bagian dari salah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlul musibah. Kemudian yang kedua adalah kita berikan bantuan yang kemudian kita mampu untuk kita berikan. Karena seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh, yang seharusnya kemudian ketika salah satunya terkena penyakit, yang lain juga akan merasakan efek sakitnya. Sesungguhnya laparnya mereka juga harusnya lapar menjadi laparnya kita, sehingga kita peduli dengan mereka dengan mengirimkan sebagian makanan yang mungkin kita punya. Dinginnya mereka karena tidak punya pakaian harusnya menjadi dinginnya kita juga, sehingga bentuk kepedulian kita, kita mengirimkan sebagian pakaian kita untuk mereka, dan begitu seterusnya. Dan itu adalah bentuk kepedulian yang kemudian diajarkan Islam kepada kita. Bukan semata-mata karena apa yang kemudian menjadi FOMO, ya. Ketika banyak yang bantu, ikut-ikutan bantu. Ketika banyak yang peduli, ikut-ikutan peduli. Bukan hanya sekedar itu. Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepedulian yang sedemikian rupa, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana tadi, sekaligus bermuhasabah untuk diri kita bahwa semua yang ada pada kita itu mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Maka jangan sampai yang kita punya melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali kita skor dulu untuk salat isya. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.